Di perjalanan kali ini saya akan menuju ke sebuah kampung terakhir atau desa terakhir yang berada di ujung jalan ini. Kampungnya berada di paling ujung, dekat dengan Gunung Raung. Ini sebenarnya lokasinya berada di mana sih, Pak? Ini di tengah hutan. Apa betul di Kampung Seling ini adalah kampung terakhir, Pak? Setelah ke sana nggak ada kampung Nggak lagi? ada kampung lagi. Berarti Seling ini Terakhir udah. di sini udah puluhan tahun hidup tanpa listrik PLN berarti, Pak? Iya. Berarti mulai dulu memang sudah pakai kincir, Pak, ya? Pakai kincir. Ini listriknya kuat untuk apa, Pak? Lampu, TV, kulkas atau gimana, Pak? Cuma lampu. Lampu saja? Iya. Nggak lihat TV? Nggak punya ada. kulkas? Nggak ada. Ini bersaudara apa gimana? Iya, kakak adik. Tinggal sama siapa di sini, Mbah? Dia berdua saja. Berdua ini? Mbah laki kemana? Meninggal. Rumahnya Mbah Satemi seperti ini? Ya seperti ini, medak-medak. Oh, dapurnya sih, Mbah. Masya Allah. Tuh. Saya tidak melihat sedikit pun kesedihan di keluarga ini, meskipun beliau ini tinggal berdua, tidak ada suami sama sekali, hanya dua wanita cantik ini. Nah, tuh. Beliau tertawa, teman-teman. Dan nah, itu. Jadi sepanjang Cantik. Ah. Udah kurang metu-untu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Sekarang saya berada di tengah hutan, di kaki Gunung Raung nih, teman-teman. Ini berada di Desa Jambewangi, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Nah, lihat jalan yang saya lalui seperti ini nih. Masya Allah, di sana jalannya lurus, tapi jalannya seperti ini nih. Kayak naik kuda. Waduh. Di perjalanan kali ini saya akan menuju ke sebuah kampung terakhir atau desa terakhir yang berada di ujung jalan ini. Seru teman-teman. Aduh, dan lokasinya pun cukup jauh nih dari desa yang ramai dengan penduduknya. Saya tidak mengukur lokasi ini berapa kilometer, tapi yang jelas ini cukup jauh teman-teman. Kurang lebih ya menurut saya sih antara 3 sampai 5 kilometer ya dari desa yang ramai penduduk menuju ke kampung terakhir ini. Sekitar segitulah. Lumayan dengan jalan seperti ini, melewati jalan berbatu di tengah hutan pinus nih. Dan di ujung jalan ini, waduh, nih habis diguyur hujan jadi basah seperti ini. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Ternyata jurang. Wah, lihat jalannya seperti ini. Jalan batu-batu dan tidak stabil. Astagfirullahaladzim. Aduh, ini cukup seru ya, cukup menantang jalannya karena selain tidak rata batu-batu seperti ini, saya sampai kasihan sama ban sepedanya. Jadi dia hantam batu-batu seperti ini berkilo-kilometer. Masya Allah. Wow, lumayan teman-teman. Jalannya menuju ke kampung seperti ini nih. Nih kalau orang yang tinggal di dalam gimana ya tiap hari keluar masuk kampung seperti ini. Bisa-bisa sering pijet nih. Jalannya cukup menantang, cukup ekstrim teman-teman, dan butuh kesabaran juga. Bisa-bisa ini tangan saya kram karena megangin setir cukup lama dan jalannya seperti ini. Aduh ya Allah, jalannya seperti inilah menuju ke kampung terakhir yang berada di kaki Gunung Raung nih. Kampungnya berada di paling ujung, dekat dengan Gunung Raung. Masya Allah.
seperti ini teman-teman. Masya Allah. Astagfirullah. Harusnya pakai motor ini ya, terabas teman-teman. Pakai ban terabas dan motor trail nih. Tapi berhubung sepeda trailnya masih di dealer, jadi saya nggak pakai dulu nih. Saya pakai yang seadanya dulu ya teman-teman. Pakai motor bebek ini, motor sehari-hari. Dan untuk kalian yang pengen jalan-jalan masuk hutan seperti ini, jangan pakai motor metik teman-teman. Karena pakai bebek aja kayak gini sudah cukup menyiksa, dan di sini jauh dari keramaian, jauh dari penduduk. Jadi kalau ada apa-apa di tengah perjalanan, di sini tidak ada bengkel nih. Bisa ya tahu sendirilah. Kalau sampai kenapa-kenapa berada di tengah hutan seperti ini. Dan bisa dipastikan bensin itu harus ada teman-teman. Jadi jangan sampai bensinnya minim masuk ke dalam hutan seperti ini. Wah, jangan sampai dah seperti itu. Ini dia jalannya. Batunya tidak rata nih. Masya Allah. Dan perjalanan kali ini mungkin durasinya agak panjang teman-teman. Karena untuk menuju ke lokasi ini sangat jauh. Jadinya durasinya agak lama ya. Nggak apa-apa teman-teman ya. Nikmati saja perjalanan ini. Kalau kalian tidak suka dengan perjalanannya, silahkan di skip ke langsung sampai ke menit. Begitu saya sampai ke lokasi. Oke, kita lanjutkan perjalanan. Sekarang jalannya udah lumayan ada tanah-tanahnya. Oh, di kanan saya banyak sekali pohon singkong nih. Dan saya tidak berpapasan dengan orang loh di sini. Sangat sepi sekali. Ini kalau malam lewat sini gimana ya? Tidak ada listrik penerangan loh di sini. Jangankan listrik penerangan jalan, kampungnya pun tidak ada listrik dari PLN teman-teman. Ini menarik ya. Jadi kampung yang akan kita tuju kali ini, di sana tidak ada listrik PLN nih. Lalu pakai apakah penerangan di kampung ini? Kita akan coba lihat nanti teman-teman. Dan semoga kita bertemu dengan warga yang tinggal di sana. Masya Allah, masih nanjak nih. Kalau saya perhatikan jalannya dari tadi nanjak, cuma tidak terlalu nanjakan. Hanya saja cukup kerasa ini. Jalannya tidak datar, nanjak seperti ini. Tidak bisa ngebut ya, harus agak pelan begini karena medannya sangat sulit, batu-batu dan basah seperti ini. Jalannya pun tidak rata. Hei, astagfirullah. Jadi kalau dirasa itu ban belakang saya pindah ke kanan, pindah ke kiri. Kasihan ya. Wah, di sana ada lahan yang kosong nih. Kayaknya udah pernah ditebang nih teman-teman. Oke, di sana saya melihat udah ada bangunan. Sepertinya kita udah sampai nih. Ya kan? Oke teman-teman, seperti apa kampung yang akan kita kunjungi kali ini? Ini adalah kampung paling ujung yang berada di kaki Gunung Raung. Ini adalah kampung terakhir teman-teman. Seperti apakah kampung ini? Simak videonya sampai selesai. Waduh, jalannya luar biasa mantap. Sekarang saya sudah sampai di lokasi teman-teman. Jadi kampungnya berada di depan saya. Ini adalah Kampung Seling.
di Desa Jambewangi, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Jadi Kampung Seling ini berada di paling ujung di jalan yang saya lalui ini teman-teman. Berada di kaki Gunung Raung, Kampung Seling ini adalah kampung yang paling ujung, kampung terakhir yang ada di sini. Jadi kalau kita terus mengikuti jalan setelah Kampung Seling ini udah tidak ada kampung lagi. Jadi Kampung Seling ini sangat menarik. Di sini banyak sekali rumah-rumah. Nanti kita akan coba lihat seperti apa kehidupan yang ada di sini. Kita akan coba cari tahu ya. Semoga kita nanti ketemu dengan warga yang tinggal di sini. Kita akan coba cari informasi seperti apa Kampung Seling ini. Karena memang untuk menuju ke sini tuh sangat jauh dan jalannya ekstrim teman-teman. Wow, berada di tengah hutan. Kampung ini tidak ada aliran listrik PLN. Dan kita akan coba lihat seperti apa. Yuk. Jadi begitu saya masuk ke sini, seperti inilah pemandangan pertama yang kita lihat begitu masuk ke dalam Kampung Seling. Rumah-rumahnya berada di sisi sebelah kanan semua teman-teman. Nah ini ada yang orang lewat. Monggo Pak. Hati-hati. Dan biasanya kalau ada orang yang lewat seperti ini, beliau itu rumahnya di bawah teman-teman, di desa yang berada di bawah, dan mereka punya ladang atau kebun di sini. Jadi kerjanya di sini nih. Wow, keren. Dan bisa dilihat teman-teman, di sini rumah-rumahnya berada di sisi sebelah kanan semua. Tidak ada yang di sebelah kiri. Dan cukup enak nih eksplornya. Kita berada di sebelah kanan semua nih. Wow, keren-keren ya. Dan kita akan coba lihat seperti apa sih warga yang ada di sini nih. Masya Allah. Mau kemana Pak? Mau kemana? Cari temen. Oh cari temen. Oh yang tadi lewat? Iya. Walah. Tadi ada orang yang lewat, katanya tuh temannya. Oke nih, kita ketemu sama warga nih yang ada di sini. Assalamualaikum. Permisi Pak, Ibu. Nah, ini kita ketemu sama warga nih yang ada di sini. Permisi Ibu. Nah, Bapak namanya siapa Pak? Pak Sugiono. Bapak Sugiono, Mbah. Amit Mbah. Ini rumahnya Bapak Sugiono di sini? Iya. Oh, kalau ini orang tuanya beliau, Iya. panjenengan ya. Iya. Inilah rumahnya, rumah pertama yang kita temui. Rumahnya Bapak siapa Pak? Sugiono. Bapak Sugiono. Pak, di sini apa nama kampungnya Pak di sini? Seling. Kampung Seling ya. Iya. Kampung Seling. Apa artinya Seling Pak? Dulunya itu kan ada di barat sungai itu kan ada dikasih seling gitu Mas. Oh. Panggilannya Desa Seling. Oh gitu. Nah, itulah cerita. Mungkin awal mula di sini disebut Kampung Seling, Pak ya. Seperti itu dah. Nah, di Kampung Seling ini ada berapa sih, Pak, warga yang tinggal di sini, Pak? 12 kakak. 12 kakak ya. Oke, dan rumahnya berada di sebelah kanan semua, Pak ya. Iya. Oke, kalau Bapak sendiri di sini tinggal sama siapa, Pak? Sama bapak sama istri. Sama istri, satu keluarga di sini, Iya. Pak ya. Oke, dan ini banyak kambingnya. Ini punya Bapak di belakang, Pak? Iya, yang ini itu punya temen. Oh, jadi Bapak di sini pelihara kambing nih. Iya. Nah, selain pelihara kambing, Pak, apa pekerjaannya kalau di sini, Pak? Nyadap, Mas. Nyadap getah. Iya. Oh, karena di sini banyak pohon pinus. Pinus. Ini sebenarnya lokasinya berada di mana sih, Pak? Di tengah hutan kah atau di mana, Pak? Ini di tengah hutan. Kan ikut perhutani. Iya, berada di tengah hutan, Pak Iya. ya. Dan apa betul di Kampung Seling ini adalah kampung terakhir, Pak? Setelah ke sana nggak ada kampung Nggak lagi? ada kampung lagi. Berarti Seling ini Terakhir udah. ya tuh teman-teman, Seling ini menarik. Jadi kampung terakhir Kampung terakhir. yang berada di tengah hutan, Di tengah hutan. di kaki Gunung Raung. Wow, keren. Bapak sudah berapa lama tinggal di sini, Pak? Saya udah mulai tahun 82, Mas.
Wow, saya belum lahir itu Pak. Saya belum lahir Bapak udah di sini teman-teman. Tahun 82 udah di sini. Udah. Seperti apa Pak seling waktu itu? Ya waktu itu ya masih keadaan kayak Alas. alas Pak, hutan Mas di sini nih, semua hutan. Terus semua sama kita ini teman-teman tanya sama perhutani, boleh ndak dikerjain di bawah pinus? Dikasih sama perhutani, ya terpaksa kita kasih ladang. Kalau begitu Bapak termasuk orang yang pertama menempati di sini Pak, yang babat. Yang keduanya, Oh, yang keduanya. ya, Kalau Bapak waktu di sini dulu ada berapa yang tinggal di sini Pak dulu? kalau pertama kali banyak Mas. Banyak bahkan. Iya, banyak. Rumah ada di sebelah kiri juga ada dulu. Terus setelah itu orang-orang udah berhasil pindah turun semua Ke desa. ke desa. Oh, jadi yang kita lihat teman-teman ini rumahnya berada di sebelah kanan. Kalau dulu sebelah kiri juga ada nih Pak. Iya, Wah, tapi sekarang yang sebelah kiri udah nggak ada semua nih. nggak ada. Udah hutan, udah ditanami. Ini habis tebangan dah Pak. Habis tebang. Nah, teman-teman, jadi sebenarnya di sisi sebelah kiri sana itu banyak pohon pinusnya dan udah besar-besar dan sekarang udah nggak ada tuh, udah ditebangi Pak. Boleh tahu nggak Pak? Itu kan sekarang udah nggak ada, udah ditebang. Iya, Kalau dulu banyak pohon pinusnya Pak ya. iya. Itu yang kemudian ditebang itu karena waktunya ditebang, apakah pohonnya udah besar-besar atau seperti apa Pak? Iya, pohon pertama kali pohon udah besar, keduanya kan banyak angin, ada angin besar, kan banyak yang roboh, takut ngerobohin rumah. Jadi ditebang. Ditebang. Oh gitu teman-teman. Ya kalau kita lihat nih sekarang udah agak luas nih. Kalau dilihat udah gak ada pohonnya Pak ya. Iya. Kalau masih ada pohonnya ini suara anginnya kedenger nih biasanya. Wah keren. Oh iya di sini saya pengen tahu Pak. Kalau untuk air Pak di sini Iya. gimana Pak? Air ambil di sumber Mas di atas. Oh di sini ada sumber mata air. Ya, Kemudian nyampe ke rumah-rumah ke sini. sampai ke rumah-rumah. Berarti ada pipa Pak. Iya, Oh. pakai pipa Iya. Kalau untuk mandi gitu berarti di rumah Pak ya? di rumah. Iya. Oke teman-teman. Jadi air di sini memang kalau di daerah pegunungan harusnya kita melimpahkan air ya. Iya. Dan ini listrik Pak. Gimana kalau listrik? Pakai tenaga air Mas di sungai. Oh ada sungai di sini Iya. Pak. Barat ini kan sungai nih Mas. Oh di barat ada sungai. Di Iya. sana dipasangi pembangkit listrik tenaga air. Iya. Ada kincir berarti Iya, Pak. kincir. Kemudian dialirkan ke rumah-rumah Ke ini. rumah-rumah. Oh gitu ya. Kalau untuk kincir begitu itu punya siapa Pak? Apa di... Swadaya masyarakat sini. baru saya mau bilang itu bantuan pemerintah. Enggak. Punya swadaya masyarakat sini. Oh jadi masyarakat sini patungan untuk Iya. beli Beli kincir air itu. Iya. Sudah berapa lama kincir airnya? Mulai tahun 97 itu. Wow sudah lama berarti Pak ya. Di sini udah puluhan tahun hidup tanpa listrik PLN berarti Pak. Iya. Berarti mulai dulu memang sudah pakai kincir Pak ya. Pakai kincir. Kalau pakai kincir gini Pak, ini hidupnya listrik dari jam berapa sampai jam berapa Pak? Biasanya itu jam 4 Sore? sampai pagi. Oh jam 4 sore sampai pagi Pak. Iya. Setelah itu padam nih nggak ada listrik. Padam. Oh. Kan masyarakat sini bergiliran Mas. Kalau mau matikan itu nanti 1 minggu kayak saya, 1 minggunya lagi sebelahnya, terus bergilir. Gitu. Kalau pakai tenaga kincir air begini, ini listriknya kuat untuk apa Pak? Lampu, TV, kulkas atau gimana Pak? Cuma lampu. Lampu saja. Iya. Jadi rumah-rumah yang ada di sini hanya mengalirkan listrik untuk penerangan saja. Iya. Nggak lihat TV, nggak punya ada, kulkas. nggak ada. Itu teman-teman, inilah Kampung Seling. Jadi warga yang tinggal di sini hanya memanfaatkan penerangan untuk mengalirkan listrik untuk penerangan, nggak lihat TV Pak ya. Enggak. Terus apa hiburannya Pak kalau di sini? Ya
pakai HP itu udah Mas. Oh, Lihat HP bisa ya? Itu. Oh iya, lihat YouTube Pak ya. Iya. Jangan lupa nanti lihat penjelajah amatir Pak. Iya. Nih videonya tayang di YouTube nanti. Oke, Bapak terima kasih banyak informasinya. Iya, Saya iya. pengen lihat seperti apa Kampung Seling ini Pak. Iya, iya. Boleh Pak? Boleh silakan. Oke, monggo Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke teman-teman, itu dia informasi yang sangat jelas sekali tentang Kampung Seling ini. Tapi tidak cukup hanya di situ, kita akan coba lihat seperti apa rumah-rumah yang ada di sini nih. Kita coba dari sini ya, kita coba ke jalan dulu. Dan menurut informasi sih, kalau dulu itu rumahnya tidak hanya dari sebelah kanan sini, tapi di sisi sebelah kiri di sini dulunya ada rumah juga dan ramai penduduk yang tinggal di sini. Tapi untuk sekarang itu rumah-rumahnya udah nggak ada nih yang sebelah kiri. Dan sudah bertahun-tahun bahkan puluhan tahun di sini hidup dengan listrik tenaga kincir air. Wow, keren nih. Bisa bertahan hidup di tempat yang seperti ini tuh luar biasa loh teman-teman. Dan suasananya teman-teman bisa saksikan sendiri ya. Nih, suasananya kalau menurut saya sih di sini tuh sejuk, sepi, ya tenang lah gitu. Nggak ada pikiran-pikiran ramai seperti inilah teman-teman. Kalian nikmati suasana yang ada di sini nih. Keren. Wow. Halo Mas. Di sana ada salah satu warga yang lagi duduk nih. Saya pengen tahu nih, lagi ngapain. Di sini ada saung. Ada saung. Sebentar, sebelum kita menuju ke saung, di sini ada satu yang biasanya saya temui ini nih. Tuh. Ya, semoga aman. Mas, anjingnya aman ya? Aman. Jadi si Mas ini nggak kedengeran nih teman-teman. Kita akan coba tanya nih. Assalamualaikum. Misi. Permisi, mau tanya boleh? Boleh. Nah, ini lagi ngapain di sini nih? Lagi lihat YouTube. Oh, nonton YouTube teman-teman. Di Kampung Seling ini ada sinyal kah? Ada, tapi gimana ya, kayak agak susah. Agak susah sinyal, tapi ada. Ada. Biasanya tempat yang banyak sinyal di Seling ini di mana? Ya di pos nih. Di pos ini. Oh, jadi nggak heran kalau Mas ini nongkrong di sini untuk lihat YouTube nih. Iya. Wah, jangan lupa nonton penjelajah amatir tuh. Oke, makasih banyak Mas. Kita coba lanjut teman-teman. Di sini saya lihat yang tadi ya, ada ini. Amit bah, aman bah ini bah, aman. Takut saya. Oh iya. Biar bah, jangan diusir, jangan. Oh iya. Tidak apa-apa mbah. Iya. Kita ngobrol sama Mbak, permisi. Namanya siapa Mbak? Oh, Mbak tidak bisa bahasa Indonesia ya? Oh iya, saya yang tidak bisa bahasa Jawa ini. Mbak, permisi. Ini siapa? Bisa bahasa Indonesia Mbak? Tidak bisa juga. Waduh, ini saya. Ini Mbak ini apa ya? Bahasanya pakai Jawa teman-teman. Tapi saya tidak bisa bahasa Jawa. Beliau juga nggak ngerti bahasa Indonesia. Jadi kita gimana komunikasinya ini? Berarti panjenengan bisanya bahasa Jawa, nggih. Waduh, nih saya sebenarnya pengen ngobrol nih sama si Mbak. Tapi gimana? Nggak ngerti bahasa Indonesia Mbak. Duduk. Itu bisa duduk. Duduk. Ini betul sakit. Oh, Mbak bisa bicara bahasa Indonesia? Ngerti, cuma gak iso ngetakne. Enggak apa-apa, yang penting ngerti. Sampean pakai bahasa Jawa. Saya mau ngomong bahasa Indonesia, sampean jawab pakai bahasa Jawa. Oke? Mbah namanya siapa? Satemi. Mbah Satemi. Kalau Mbah ini? Mbok Cabut. Mbok sabut. Mbok Sabut. Kirain cabut, apanya yang dicabut? Ya Allah. Maaf Mbah, bercanda ya. Waduh, kirain Mbah Cabut teman-teman. Kalau boleh tahu Mbah, ini bersaudara apa gimana? Iya. Panjenengan kakak adik? Kakak adik. Sampean kakaknya apa adiknya? Kakaknya. Oh kakak. Ini adiknya panjenengan.
Tinggal sama siapa di sini, Mbah? Dia berdua saja. Berdua ini. Mbah laki kemana? Meninggal. Loh. Suaminya panjenengan meninggal. Suaminya Mbah? Meninggal. Dua-duanya meninggal. Masya Allah. Jadi panjenengan di sini berdua. Sudah berapa lama Mbah di sini? Oh, lama. Sudah lama. Di Kampung Seling, Mbah ya. Di Kampung Seling, Lateng. Lateng. Lateng itu nama apa di sini? Oh. Lateng terus bikin. Iya. Kalau Mbah di sini sudah lama. Mbah kerja apa di sini? Ini sembarang. Oh, sembarang. Buruh. Berarti panjenengan deres. Boten. Gak kuat. Harian. Oh. Jombret. Oh, bersih-bersih. Oh, kalau ada yang minta tolong bersihkan, Mbah, bersihkan. Nanti dikasih ongkos. Kasih ongkos. Oh, biasanya Mbah kalau Mbah kerja berapa ongkosnya, Mbah? 70 Satu hari. satu hari. Dari jam berapa, Mbah? Mulai jam 7 sampai jam 3 sore. Oh, satu hari ya. Jam 7 sampai jam 3 sore. Itu kerjanya ngapain, Mbah? Sengkreng. Bersih-bersih rumput. Di rumput. Setiap hari kerjanya gitu. Punya apa lagi, Mbah? Punya sapi? Kambing? Nggak punya. Nggak punya ternak, Mbah? Ini menarik, teman-teman. Berarti panjenengan kesehariannya di sini yaitu ya kerja apa namanya itu, bersih-bersih itu ya. Oh. Jadi gini, teman-teman. Mbah ini tinggal berdua di sini. Dan Mbah laki sudah nggak ada semua gitu ya. Ya Allah. Sudah masak apa hari ini, Mbah? Masak nasi. Nasi. Jangan jonggol. Jangan jonggol. Sayur jonggol. Sayur jonggol. Oh, jadi launya sama itu pakis. Kalau sambel. Kalau sayur di sini beli atau nyari, Bang? Cari di ladang. Gratis ya? Gratis, nggak usah beli, pakis. Oke. Saya boleh lihat-lihat di dalam, Mbah, boleh? Boleh. Boleh. Oke, teman-teman, kita akan lihat rumahnya Mbah. Siapa namanya, lupa, Mbah? Satemi. Mbah Satemi. Nih, rumahnya Mbah Satemi seperti ini. Ya seperti ini. Medak-medak. Mbah, kalau masak di mana, Mbah? Di dapur ini. Oh, ini dapurnya Mbah di sini. Iya. Tungkunya ada 2. Oh, ini teman-teman dapurnya si Mbah. Masya Allah. Tuh. Iya. Oke, dan kalau tidur Mbah di mana? Di sini. Kamarnya di situ. Iya. Oh, ini gudang. Ini Mbah punya pisang. Nih. Cuma itu. Nah, ini teman-teman, Mbah punya pisang. Ini pisangnya punya Mbah. Ini tanam pisang, Mbah. Oh, punya. Tanam di ladang. Oh, tanam di ladang. Ini pisang apa, Mbah? Pisang agung. Pisang agung, besar berarti. Agung itu besar, Mbah. Oke, teman-teman, jadi seperti itulah kondisi rumahnya si Mbah yang ada di Kampung Seling ini. Mbah, ini saya bawa sesuatu buat Mbah. Ya. Silahkan diterima. Terima kasih banyak. Ya, semoga bisa bermanfaat untuk Mbah. Terima kasih. Ya, ini titipan dari saudara saya yang ada di Hong Kong, Mbah. Oh iya. Semoga Terima kasih loh. semoga beliau Ya. sehat terus di sana, Amin. dimudahkan urusannya dan rezekinya lancar. Ya. Mudah-mudahan diparingi lancar. Amin, Mbah. Mbah, saya pengen tanya, Mbah, di sini kan nggak ada listrik dari PLN, Mbah. Iya. Itu listriknya Mbah dari kincir air ya, Mbah? Iya. Itu Mbah tiap bulan bayar Bayar berapa, Mbah? 15.000 tiap bulan. Oh, 1 bulan bayar 15.000. 15.000 amprai 1 juta.
Iya. Mbah, Amrai pertama 1 juta, mari ngono terus bayar bulanan 15.000. Selain listrik, apa pengeluarannya Mbah tiap hari atau tiap bulan? Makan, listrik, bayar apa lagi Mbah? Nggak ada, Jadi pengeluarannya itu aja Mbah ya. gitu aja. Oke, semoga Mbah di sini sehat terus, Amin. dilancarkan rezekinya. Amin. Yang penting Mbah terus sehat ya di sini. Jadi seperti inilah teman-teman, saya berada di salah satu rumah warga yang ada di Kampung Seling. Iya. Dan beliau ini tinggal berdua nih, ya, 2 wanita cantik ya, yang berada di kampung yang paling ujung di Kampung Seling. Jadi teman-teman, begitu saya berkunjung ke sini, saya tidak melihat sedikit pun kesedihan di keluarga ini, meskipun beliau ini tinggal berdua, tidak ada suami sama sekali, hanya 2 wanita cantik ini. Nah, tuh. Beliau tertawa teman-teman, dan nah itu jadi sepanjang Cantik. Kunci kurang metu. Aduh, ini seru teman-teman. Jadi begitu saya masuk ke rumah, saya nggak nyangka ya bisa masuk ke rumah Mbak dan bertemu beliau. Ini tidak ada settingan, tidak ada rencana apapun, dan ya memang seperti inilah, on the street, on the spot teman-teman. Saya memang spontan bertemu dengan Mbak ini, tidak ada settingan apa-apa. Ya, saya juga nggak tahu kalau bakal ketemu Mbak ini. Tuh, lihat. Tertawa lepas, bahagia itu sederhana. Jadi bersyukur apa yang sudah kita punya Mbak ya. Iya. Mbak, saya mau tanya, apa yang membuat Mbak bahagia di sini Mbak? Kok gak ada susah-susahnya Mbak ini? Susah nopo? Apa Mbak itu? Artinya susah nopo, lempun ngeten niki tengalas ngeten niki. Oh, itu dia. Apa yang mau dibuat susah meskipun hidup di tengah hutan? Di tengah hutan. Nah, tengah hutan Mbak ya. Nah, Mbak ini hidup di tengah hutan. Jadi meskipun hidup dimanapun dan seperti Mbak ini hidup di tengah hutan, beliau bahagia. Bahagia. Tuh. Dan semoga tawa ini selalu ada sampai kapanpun ya. Iya. Dan Mbak sehat teruslah di sini. Amin. Sekarang kita lanjutkan setelah dari rumahnya Simba tadi. Ternyata ada cerita yang sangat dibilang, oh, saya kaget mendengar suara ini nih. Oh, ada suara kambing di sini. Dan memang kalau warga di sini kebanyakan beternak kambing seperti ini teman-teman. Dan masih ada beberapa rumah yang akan kita lihat menuju ke sana ya, seperti ini. Menurut cerita dari rumahnya Simba, ya dibilang sedih, ya sedih teman-teman, karena beliau tinggal hanya berdua tanpa seorang suami atau laki-laki. Dan menyenangkannya lagi, beliau tidak ada sedihnya. Beliau sangat bahagia tinggal di sini. Keren ya, itu yang harus kita tiru teman-teman. Jadi meskipun tinggal sendirian, berada di tengah hutan, beliau sangat bahagia. Dan seperti inilah kondisi rumah yang berada di Kampung Seling. Rumah-rumahnya ya khas perhutani teman-teman. Ada yang dari anyaman bambu dan papan kayu nih. Oke, kita coba jalan lagi teman-teman, menuju ke rumah yang paling ujung nih, yang berada di Kampung Seling nih. Di sana ada beberapa rumah lagi yang akan kita lihat seperti apa. Jadi setiap rumah yang kita kunjungi itu di dalam satu kampung tuh ceritanya berbeda-beda. Seperti bapak yang awal tadi dan mbah-mbah yang tadi teman-teman, ceritanya tuh cukup berbeda dan kehidupannya masing-masing, jalan hidupnya berbeda. Nah, di sini ada satu bangunan yang baru, sepertinya baru dibangun dan masih belum selesai. Nih, terlihat di sini ada banyak sekali genteng. Ya, dan di sini ada bangunan yang masih dibangun belum selesai. Wow, keren. Oke, kita akan coba lihat. Katanya sih di sini informasinya ada sekolah. Tuh, di sana ada anak kecil nih. Dan sekolahnya kita akan coba lihat. Ya Allah.
Dan di sana saya melihat ada fotonya Bupati Banyuwangi, teman-teman. Kita coba lihat nih, keren. Bupati Banyuwangi itu cantik ya. Wah. Nih, coba lihat. Ada fotonya Ibu Bupati Banyuwangi. Tapi tanggalnya udah 2023. Tapi nih, keren nih fotonya. Namanya saya akan tunjukin. Ini adalah Bupati Banyuwangi, teman-teman. Ibu Festiandani. Wah, beliau cantik sekali nih. Wah, Bupati Banyuwangi ini adalah bupati yang keren sekali nih. Dan informasinya di sini ada sekolah dan ini ada anak kecil nih di sini. Adek habis ngapain? Main. Oh, main HP. Boleh tanya enggak? Ini tempat apa di sini? Sekolah. Sekolah. Berarti panjenengan ada ini sekolahnya di sini? Oke. Oh, kelas berapa kalau boleh tahu? 6. Kelas 6. Kalau adik-adiknya ini? Ini kelas 1, yang ini kelas 4. Oh, kelas 1 sama kelas 4. Panjenengan kelas 6. Oke. Sekolahnya di sini. Oh, ini kalau sekolah setiap hari di sini? Dari jam berapa sampai jam berapa? Jam 8 sampai jam 10. Jam 10. Oh, kalau gurunya dari mana? Apakah dari sini apa dari desa bawah? Bawah. Oh, dari bawah gurunya ya. Oke. Ada berapa gurunya yang ngajar? Kadang 2, kadang 1. Oh, kadang 1, kadang 2. Oke. Oke, kita akan coba lihat. Saya pengen lihat sekolahnya, boleh? Boleh. Boleh ya. Ini alas kakinya dibuka apa dipakai nih sandalnya? Kalau dibuka sandalnya ya. Oke, teman-teman. Ini adalah sekolah dasar yang ada di sini nih. Ada SDN 7 Jambewangi, kelas jauh Seling. Kita akan coba lihat seperti apa sekolah yang ada di sini. Wah, bismillah. Di sana ada terlihat foto presiden dan wakil presiden tuh. Bapak Prabowo sama Mas Gibran. Dan ini adalah sekolah yang berada di Kampung Seling ini. Ruangannya tidak terlalu luas karena hanya siswanya sedikit di sini, teman-teman. Seperti ini. Dan ada meja-meja kecil seperti ini nih. Jadi seperti itu ya sekolah yang ada di sini. Ternyata di kampung terpencil dan paling ujung ini ada sekolah nih. Saya baru tahu ada kelas jauh nih di sini. Kalau di Jember saya belum menemukan ya, atau di kota-kota lain. Ya mungkin karena saya mainnya kurang jauh. Saya menemukan kelas jauh seperti ini hanya di Banyuwangi saja. Keren nih Banyuwangi. Wah, kita coba lihat. Masih ya. Kita akan coba lihat rumah yang berada di paling ujung nih teman-teman seperti apa. Masya Allah. Ini adalah kondisi rumah yang berada di sini. Paling ujung. Wah. Jadi setelah rumah ini sudah tidak ada rumah lagi. Dan ini rumah yang paling ujung. Jadi seperti itulah Kampung Seling. Kampung terakhir, kampung yang paling ujung yang berada di kaki Gunung Raung, teman-teman. Keren sekali nih kampung, meskipun tidak ada listrik dari PLN, tapi kehidupan di sini ya seperti yang teman-teman lihat tadi ya. Keren. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.